Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in at-tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'ir rasyidin al muallifin al musannifin alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa linabiyyika bi risalati wa matu 'ala dzalik. Khususan ila hadrati sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah wa sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirah wa jami' awliyaillahi ta'ala min aqtabin wa anjabin wa audadin wa abdalin wa rijalil ghaib min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa aynama hallat arwahum ajma'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati muallif hadzal kitab Al-Imam Al-Ghazali wa syarih kitabihi Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani wa nakhussu bi dzikri la jami'i masyayikhina wa syaikhi syuyukhina wa muallimina wa asatidina wa min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa azwajina auladina wa auladi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal husudu huwa al mu'adzabu alladzi la yurhamu wa la yuzalu fi 'adzabin da'imin fid dunya fa inna dunya la takhlu qattun min khalqin katsirin min aqranihi wa ma'arifihi mimman an'ama Allahu 'alaihim bi ilmin aw malin aw jahin. Wal husudu tawi pira-pira wong kang hasud. Wa ya khusud iku al mu'adzabu wong kang den siksa, yaiku wong sing disiksa. Orang yang hasud adalah orang yang tersiksa. Alladzi kang la yurhamu kang ora den welasi, wala yuzalu lan ora leren-leren, fi adzabin ing dalem nampa siksa daimin kang langgeng. Fid dunya ing dalem donya. Orang hasud adalah orang yang tersiksa, yang tidak pernah mendapatkan belas kasihan dan siksaannya tidak pernah berhenti di dunia. Fa inna dunya mongko sak temene donya iku la takhlu ora sepi apa donya qotun babar blas min khalqin bayane saking makhluk kasirin kang akeh. Min khalqin saking makhluk kasirin kang akeh. Min akronihi bayane saking pira-pira kancane aladi. Wa ma'arifihi lan pira-pira kenalane aladi. Mimman setengah saking wong an'ama kang paring nikmat sapa Allah alaihim ing atase man. Bilmin kelawan rupa ilmu. Au malin utawa nikmat rupa bondo. Au jahin utawa nikmat rupa kedudukan. Fala yuzalu mongko ora leren-leren sapa alladzi fi adzabin ing dalem nampa siksa daimin kang langgeng fit dunya ing dalem donya ila mauti sampai tumekane matine alladzi. Wala adzabul akhirati lan yaktine siksa akhirat iku asyaddu luwih banget nemene wa akbaru lan luwih gedhe. Bala yasilu
Balik ora hasil. Sapa al abdu kawula ila haqiqatil imani maring hakikate iman. Maring sejatine iman. Malam yuhib selagine ora demen sapa abet lisa iril muslimina maring sekabehane pira-pira wong Islam. Ma ing barang yuhibbu kang demen sapa abet li nafsihi maring awake dhewe abet. Seseorang itu tidak akan bisa mendapatkan memperoleh hakikatnya iman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Baliam bagi balik sayukjo ayusahima yen to mbantu sapa abet al muslimina ing pira-pira wong Islam kabeh fisarra ing dalem mongso enak wadoro ilan mongso bahaya. Fal muslimuna mongko utawi wong Islam iku kalbunyani kaya dene bangunan al wahidi kang ijen kaya dene bangunan kaya dene siji bangunan ya sudu kang mati apa ba'duhu sebagian ba'don ing sebagian kang liya wakal jasadi lan kaya jasad tubuh al wahidi kang siji idastaka nalikane ngeluh ngrasa lara minhu saking jasad apa adu anggota awak ya anggota tubuh istaka mongko ngrasa lara apa sairul jasadi sekabehane awak. Fa in kunta mongko lamun ana sapa sira iku latu sodifu ora nemoni hadza ing iki min qalbika saking ati sira. Kalau kita tidak menemukan perasaan seperti ini bahwa kita itu dengan saudara kita itu seperti tubuh yang satu. Kalau sebagian anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh juga akan merasakan hal yang sama. Atau seperti sebuah bangunan yang masing-masing komposisinya, sudut-sudutnya, semua apa yang membentuk sebuah bangunan itu saling menguatkan satu sama lain. Kalau perasaan seperti ini tidak ada pada diri kita, fastighaluka mongko kesibukane sira bitola bitakhallusi kelawan luru solusi minal halaki saking kehancuran iku ahammun luwih penting minastighalika tinimbang kesibukane sira binawa diril furu'i kelawan melajari pira-pira langkae cabang ilmu wa ilmil khusumati lan ilmune para padu. Kalau kita tidak memiliki perasaan seperti ini, maka kesibukan kita untuk mencari solusi terhadap diri kita, terhadap problem kita, terkait sifat-sifat hasud, sifat-sifat tercela, mencari solusi atau jalan keluar untuk mengobatinya itu jauh lebih penting daripada kesibukan kita untuk mencari hal-hal terkait cabang-cabang ilmu pengetahuan atau hal-hal tentang perdebatan atau lain sebagainya. Karena sesuatu yang menjadi tempat Allah memandang itu kalau yang dipandang oleh Allah rusak, maka Allah tidak akan memperhatikan selain itu. Yang dimaksud di sini adalah qalbu. Maka sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Shahihain. Fa'alam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu sekali-kali tidak melihat jasadmu, tidak melihat bentukmu, tidak melihat apapun yang kamu miliki. Tapi sesungguhnya Allah hanya melihat qalbumu dan melihat amal-amal perbuatanmu. Artinya, kalau kita tidak memiliki perasaan bahwa
kita dengan satu yang sama lain itu harus saling menguatkan, itu harus saling melengkapi. Kalau kita tidak memiliki perasaan seperti itu, maka dengan kita disibukkan mencari solusi untuk membenahi atau mengobati penyakit-penyakit batinia seperti ini, atau maksiat-maksiat kolbu seperti ini adalah hukumnya lebih penting, bahkan hukum wajib. Sebagaimana mencari obat atau penawar untuk penyakit yang kronis, yang berakibat orang tersebut menjadi lemah, tidak maksimal dalam beribadah, kewajiban untuk berobat, maka begitu pula kewajiban ketika kolbu seseorang itu sudah rusak karena terhinggapi oleh penyakit-penyakit hati atau kolbu. Maka dengan memfokuskan diri untuk mencari solusi, cara mengobati penyakit batin itu hukumnya sama wajibnya. Karena apa? Penyakit batin itu tidak sama dengan penyakit lahiriah. Kalau seseorang terkena penyakit lahiriah, jika obat dari dokter tidak bisa menyembuhkan, maka kematian akan menyembuhkan. Tapi tidak demikian dengan penyakit-penyakit batin. Kalau ketika hidupnya saja tidak bisa sembuh dan mati pun tidak bisa sembuh, maka kelak di akhirat itulah yang menjadi bahan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting menyibukkan diri untuk membenahi hal-hal yang bisa menggerogoti kolbu kita, agar fase-fase dalam perawatan atau fase tahapan dalam mengobati itu sudah termasuk bentuk ibadah kepada Allah. Karena apabila kolbu itu rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh. Pikiran ikut rusak, anggota tubuh ikut rusak, pendengaran juga ikut rusak, panca indera juga ikut rusak. Artinya kerusakan di sini bukan bersifat hissi atau bersifat fisik, melainkan kerusakan-kerusakan bersifat maknawi, seperti halnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sekalipun bahwa kebenaran dalam Al-Quran itu sudah tampak jelas melalui bukti-bukti ilmiah, tetap mereka tidak mau mengimani. Sekalipun kebenaran Islam telah sampai kepada mereka, tetap mereka tidak mau mengimani itu, tidak mau percaya. Bahkan ketika mereka tahu bahwa Tuhan mereka tidak bisa menolong mereka, berhala-berhala sesembahan itu tidak mampu menyelamatkan dirinya dari kehancuran, tetap mereka tidak mau mengimani. Maka disinilah kerusakan kolbu itu sudah semakin parah, sehingga kemungkinan orang tersebut mendapatkan hidayahnya Allah adalah peluangnya sangat minim sekali, sangat kecil sekali. Karena kalau kolbu aksesnya masuk ke dalam kolbu sudah tertutup rapat. Makanya digambarkan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Bentuk kata khotama itu mengunci tapi sifatnya mengikat, sebagaimana cincin. Selain mengunci juga mengikat. Maka kalau khatamallahu ala qulubihim, hatinya mereka tertutup rapat. Wa ala sam'ihim, ala ini menunjukkan bahwa sam'ihim wa absarihim ini merupakan akses. Kalau akses utama penglihatan dan pendengaran dari panca indera yang paling vital ini sudah terkunci, sudah tidak bisa merespon hal-hal yang hak atau tidak bisa merespon kebenaran, maka jalan hidayah itu akan tertutup. Sehingga digambarkan oleh riwayatnya Mujahid dalam tafsir surat Al-Baqarah, seperti halnya tangan yang terkunci oleh jari jemari tangan yang terkunci oleh ibu jari, atau bahasa Jawanya gegem.
Maka inilah, kalau kolbu sudah akses tentara kolbu ini sudah tidak berfungsi lagi, sudah terkontaminasi dengan hal yang negatif, maka dia tidak bisa memberi asupan kebenaran kepada kolbu, sehingga dengan sendirinya akan tertutup rapat, terkunci. Inilah cara Allah memberikan sindiran gaya bahasa bagaimana kolbu orang-orang kafir itu terkunci rapat, sehingga diungkapkan dalam bentuk a'anzartahum amlam tunzirhum la yu'minun. Baik kamu peringatkan mereka Muhammad atau tidak kamu peringatkan, tetap mereka tidak akan beriman. Sebagaimana dikisahkan kaum Bani Israel ketika mereka tidak percaya kepada Allah, sehingga kemudian menantang kepada Nabi Musa agar Allah menurunkan azab kepada mereka. Maka diturunkanlah azab petir. Mereka disambar petir sehingga mati, dan kemudian dihidupkan lagi. Ternyata mereka tetap tidak percaya. Itulah kaum Israel, sehingga mereka dimusnahkan kedua kalinya. Karena kolbu mereka sudah tertutup, artinya aksesnya hidayah itu sudah tertutup, sehingga tentara kolbu yang merupakan panca indera, pendengaran dan penglihatan. Kenapa dalam surat Al-Baqarah disebut wasam'ihim wa absorihim? Karena mata lebih banyak memberi akses kepada pikiran dan perasaan, dan kemudian kepada hati. Begitu pula pendengaran. Peran penting mereka ini benar-benar sangat vital untuk memberikan akses positif kepada kolbu. Tapi kalau keduanya ini sudah tidak berfungsi, sudah tertutup, maka khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci rapat-rapat hati mereka. Karena pendengaran dan penglihatan mereka tidak berfungsi sama sekali. Maka disinilah kita selaku kaum muslimin, selaku umat Rasulullah Muhammad SAW, fardu hukumnya mempelajari hal-hal yang bisa menjadikan kolbu kita rusak. Wajib hukumnya bagi kita untuk terus menerus setiap saat membenahi kolbu kita, dengan harapan agar perilaku-perilaku positif itu seiring berjalannya waktu dari pembenahan itu akan menampakkan perubahan ke arah yang positif. Makanya digambarkan idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalbu. Wa fil jasadi mudghah. Idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalbu. Di dalam tubuh itu ada sekerat daging, mudghah. Di dalam mudghah itu ada kolbu. Jadi kalau dikatakan kolbu berarti itu hati yang sifatnya maknawi. Kalau hati yang bisa dironsen, dilihat bentuknya, itu namanya al-kabidu. Al-kabidu itu hati, bahasa Arabnya hati. Tapi kalau sudah disebut kolbu itu berarti sesuatu yang sifatnya maknawi. Sebagaimana dalam hadis qudsi, banaitu fi bani Adam qasran wa fil qasri sadran wa fi sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi saghafan wa fis saghafi lubban wa fil lubbi sirron wa fi sirri ana. Aku ciptakan dalam tubuh jasmani Bani Adam, anak turun Adam, sebuah bangunan, yakni kerangka jasmania. Di dalam kerangka jasmani itu ada dada, sodron. Disinilah tempatnya Islam. Di dalam sodr itu ada kolbu, tempatnya iman. Di dalam kolbu itu ada fuad, yakni lubuk hati. Di dalam fuad itu ada saghaf, yakni sesuatu yang melapisi lubuk hati. Di dalam fuad itu ada lub. Lub itu adalah sanubari. Atau saghaf bisa disebut dengan nurani.
Sedangkan lub, di dalam lub ada sir, sesuatu yang sifatnya maknawi dan istimewa. Di dalam sir itu ada ana, yakni Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti Allah bertempat di sana, tapi di tempat itulah, di bagian maknawi yang terdalam dalam tubuh kita inilah tempatnya Allah menerbitkan nur. Maka dari bagian lapisan-lapisan dalam tubuh maknawi kita ini kalau aksesnya saja sudah tertutup, pendengaran tertutup dari kebenaran, mata tertutup dari kebenaran, maka akses yang masuk ke dalam kolbu saripatinya tidak ada, sehingga kemudian dari saripati yang diresap diterima oleh kolbu turun kepada fuad, fuad turun kepada sagof, sagof turun kepada lub, dan lub masuklah ke dalam sir, sesuatu yang sifatnya yang sangat maknawi dan sangat sakral, yaitu sir. Karena di sana tempatnya terbit segala nikmat-nikmat ketuhanan, segala macam bentuk anugerah-anugerah ketuhanan. Bagaimana seorang hamba itu merasakan kenikmatan sebagaimana dicontohkan oleh Rasul ketika beliau Mi'raj. Maka dalam pembahasan bab hasud ini dia gambarkan bahwa seseorang itu hendaknya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Sama halnya kalau tubuh jasmani kita adalah sebuah bangunan, maka semua aksesoris dari panca indera ini adalah, atau bagian-bagian tubuh yang lain ini adalah sesuatu yang harus saling menguatkan satu sama lain. Bagaimana Allah menciptakan mata, itu adalah salah satu bentuk sifat rahmannya Allah. Bagaimana Allah menciptakan telinga, itu adalah satu bentuk dari sifat rahmannya Allah. Tapi mata yang bisa digunakan untuk melihat, itu adalah bentuk rahimnya Allah. Telinga yang bisa digunakan untuk mendengar, itu adalah rahimnya Allah. Banyak sekali mata yang tidak bisa digunakan untuk melihat, telinga yang tidak bisa digunakan untuk mendengar, karena nikmatnya belumlah sempurna. Lebih dalam lagi, apabila mata itu tidak bisa digunakan untuk melihat kebenaran, apabila telinga itu tidak bisa digunakan untuk mendengarkan kebenaran, sesuatu yang hak yang datangnya dari Allah, sehingga kolbu itu apabila mata dan pendengaran ini bisa memilah mana sesuatu yang bermanfaat untuk dikonsumsi oleh kolbu, maka terbitlah nur. Jika tidak demikian, maka lambat laun kolbu itu menjadi gelap. Apabila kolbu itu sudah gelap gulita, maka lambat laun akan mengeras. Dan kalau kolbu itu sudah mengeras, maka mustahillah orang itu akan bisa menerima nasihat-nasihat positif. Mustahil orang itu akan bisa menerima hidayah dari Allah, terlepas dari Allah punya sifat yang maha kuasa. Maka disinilah sesuatu yang menjadikan kewajiban secara nafsiyah, secara pribadi, atau secara fardiyah. Tidak ada hal yang lebih utama dalam kehidupan kita kecuali memperbaiki kolbu kita, menjaga kolbu kita agar jangan sampai asupan-asupan yang diberikan oleh mata, asupan-asupan yang diberikan oleh telinga ini justru adalah asupan-asupan yang buruk, asupan-asupan yang kotor yang menjadikan akhirnya kolbu kita menjadi keras, kolbu kita menjadi gelap. Jika seseorang itu kolbunya sudah mati, maka sebagaimana kiasan dalam kitab Ihya, jika orang sakit, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, kalau seseorang itu 3 hari merasakan sakit, maka kewajiban dia adalah minum obat apabila dikhawatirkan dengan sakit itu berakibat fatal. Begitu pula kalau kolbu itu 3 hari tidak menerima nasihat, tidak mendapatkan
hal-hal yang positif, tidak mendapatkan kebenaran, tidak memperoleh asupan-asupan gizi berupa hal yang bisa menerbitkan atau membuat kolbu itu menjadi terang benderang, maka wajib bagi orang itu untuk memaksakan dirinya mencari atau menyibukkan dirinya, meluangkan waktunya untuk mencari obat. Dari manakah orang itu akan mendapatkan? Satu, dari majelis ilmu. Yang kedua, dari majelis-majelis zikir. Karena salah satu caranya adalah zikir itu bisa melunakkan hati yang keras. Nah, ilmu itu akan bisa menghiasi kolbu. Maka kedua hal ini tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dijauhi oleh kita semua selaku kaum muslimin. Kita adalah umatnya Rasulullah yang selalu mengedepankan tentang akhlakul karimah, yang selalu mengedepankan tentang bagaimana agar perilaku kita, tindak tanduk kita, semuanya berorientasi kepada ibadah. Dengan tujuan agar jangan sampai kita membuat beliau merasa malu karena dosa-dosa kita setiap hari dilaporkan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW, sekalipun beliau sudah wafat. Tapi beliau tetap hidup di dalam kuburnya, dan setiap saat, setiap hari beliau mendapatkan laporan tentang amal-amal dari umatnya. Jika hari itu kejelekan amal-amal dari umatnya lebih banyak, maka itu akan membuat Rasulullah sedih. Apabila kebajikannya lebih banyak, itu akan membuat Rasul gembira. Maka disinilah kita jadikan motivasi bahwa kebaikan yang kita lakukan sebagaimana bentuk penghambaan kita kepada Allah melalui rasa terima kasih kepada didikan Rasulullah SAW yang diwariskan kepada para sahabat, para tabi'in, hingga ulama-ulamanya, hingga kitab-kitab yang kita kaji sekarang ini, memberikan informasi tentang bagaimana cara pembenahan diri, cara memperbaiki kolbu, cara memperbaiki pikiran, cara memperbaiki panca indera. Semata paling tidak kita tidak membuat malu beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amar-ya wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.